Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar lembaga amil zakat, infak, sedekah, Nahdlatul Ulama, mari bersama-sama kita lanjutkan kajian fiqhuz zakah dengan mengambil topik Asy-syurutul 'ammah li zakatil an'am, karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, Fiqhuz Zakah, juz awal, Sahifah 184. Mari pertama-tama kita hadiahkan Fatihah ila Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa asba'ihi, khususan muallif hadzal kitab Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama wa ulama'iha wa a'dha'iha wa muharriqiha wa jami'in nahdhiyin wa nahdhiyat, wa bil khusus seluruh praktisi lembaga amil zakat, infak, sedekah Nahdlatul Ulama. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasul awal. Pembahasan yang pertama. Asy-syurutul 'ammatu li zakatil an'am. Pembahasan yang pertama ini menerangkan asy-syurutu, beberapa syarat, al-'ammatu yang sifatnya general, umum, li zakatil an'ami, bagi zakat hewan ternak. Pertama kali ini membahas tentang hewan ternak. Kita harus mengetahui ini meskipun mayoritas orang Indonesia atau di sekitar kita tidak banyak peternak kambing, sapi, kerbau yang punya kewajiban berzakat, tetapi sebagai sebuah ilmu kita harus memahami sehingga sewaktu-waktu ada tetangga kita, kenalan kita, teman kita sudah wajib berzakat, sudah memenuhi syarat, maka kita sampaikan dengan gamblang. Lam tufarrid syariatul Islam, lam tufarrid tidak mewajibkan, tidak mengharuskan, syariatul Islam, syariat Islam, az-zakata, kepada zakat, fi kulli miqdarin, pada setiap presentasi, ukuran presentasi, minal mawashi, dari beberapa hewan ternak. Kalau dalam tradisi pesantren kata-kata al-mawashi ini populer karena digunakan di dalam kitab takrib. Al-mawashi, hewan-hewan yang berjalan. Hewan-hewan yang menjadi sumber ekonomi masyarakat saat itu ketika di Makkah dan Madinah. Wala fi kulli naw'in, dan tidak pada setiap macam, minha, dari mawashi, dari hewan ternak ini. Tidak semua orang yang punya hewan ternak itu diwajibkan mengeluarkan zakat. Wa innama farradat, dan sesungguhnya syariat Islam mewajibkan zakat dalam konteks al-mawashi ini, hewan ternak. Dalam konteks apa? Dalam presentasi yang bagaimana? Fima, di dalam sesuatu, dalam sebuah kasus, sebuah realitas, istaufa, yang memenuhi, ma, minal an'ami, dari konteks hewan ternak, syurutan, memenuhi beberapa syarat, khasatan, yang khusus. Hanya hewan ternak yang memenuhi syarat yang diwajibkan oleh syariat Islam untuk mengeluarkan zakat.
nujmiluha yang kita globalkan syarat itu fima yali pada keterangan yang akan disampaikan. Ada syarat-syarat global yang akan disampaikan dan nanti juga ada syarat-syarat yang sifatnya tafsil atau yang detail yang mendalam. Apa syarat yang pertama? Angtablugha an-nisaba. Angtablugha, hewan ternak itu sudah sampai an-nisaba, satu nisab. Syarat yang sangat urgent, syarat yang sangat prinsip, syarat yang sangat fundamental adalah hewan ternak yang kita miliki itu harus mencapai satu nisab, satu kadar yang ditentukan oleh syara, oleh agama. Ini syarat yang sangat urgent karena syarat ini menunjukkan seseorang sudah wajib mengeluarkan zakat atau belum. Fasyartul awwalu, fasyartu maka syarat al awalu yang pertama. Apa syarat yang pertama? Anta belugha, supaya mencapai hewan ternak itu an-nisaba, nisab kadar asyariyah yang sesuai dengan aturan syara. Mengapa harus ada syarat bulughun nisab, mencapai satu nisab? Wadzalika, mengapa harus ada syarat itu? Anna zakata, karena sesungguhnya zakat fil islami, di dalam Islam, innama tajibu, sesungguhnya zakat itu diwajibkan alal aghniya, hanya untuk orang-orang kaya. Kenapa harus ada satu nisab? Karena memang zakat itu hanya diwajibkan kepada orang-orang kaya, orang-orang yang punya harta yang lebih, orang-orang yang dengan kelebihan hartanya ini bisa berderma untuk orang lain, sementara keluarga, diri dan keluarganya cukup dalam persoalan ekonomi. Walaisa, dan tidak ada kuluman, setiap orang yang beliku, yang memiliki orang itu nakotan, satu onta misalnya, au nakotaini, atau dua onta, ghaniyan, dikatakan orang kaya, fil waqi'i, di dalam realitas lapangan, ya, di dalam realitas sosial, wala fil urfin nas, dan tidak dalam kebiasaan atau pandangan umum manusia. Orang kalau hanya punya satu onta atau dua onta menurut pandangan umum dan memang realitas yang sesungguhnya, tidak dikatakan orang kaya. Oleh karena itu, fala budda, maka harus min haddin, dari batasan muayyanin yang ditentukan oleh agama, yu'tabaru, yang dianggap man balaghahu, orang yang sudah mencapai batas tertentu itu, fi adna maradibil ghaniyi, berada pada level kaya yang paling rendah. Paling rendah tapi termasuk ghani, orang kaya. Harus ada satu koridor, satu batasan yang jelas di mana orang dianggap kaya. Level kaya yang paling rendah nanti terus meningkat. Wadzalika, seperti apa gambaran nisab itu? Kadar yang ditentukan oleh agama, yang dimana siapa yang mencapai kadar itu atau persentase itu dia wajib berzakat. Wadzalika fil ibili huwa khamsun, dalam konteks onta jumlahnya 5, minimal 5. Orang yang punya 5 onta dia wajib berzakat. Bi ijma'il muslimina, dengan konsensus kesepakatan orang-orang ulama-ulama kita, fi kullil usur, pada setiap era, pada setiap masa. Jadi nisabnya onta 5 itu sudah konsensus ulama sejak dulu sampai sekarang. Kalau begitu, falaisa, maka tidak ada fima, di dalam kasus tertentu, kasus orang yang punya onta misalkan dunaha, yang di bawah 5, zakatun, tidak ada kewajiban zakat wajibatun, yang wajib, yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya, illa ayyasha'a, kecuali jika menghendaki,
Rabbul ibili, pemilik onta itu. Kalau orang belum punya onta 5, hanya punya onta 4, tetapi dia ingin mengeluarkan zakat, it's okay. Justru itu lebih baik berlatih zakat sebelum punya kewajiban. Itu sebuah dorongan apa namanya, tetapi itu layak kita apresiasi karena para apa namanya edukator, para penggerak zakat ini memang mendorong publik kita semua untuk berlatih berzakat sebelum waktunya. Sama dengan ketika kita melatih anak sholat sebelum wajib dia melakukan sholat. Ini sangat penting karena apa? Karena jiwa manusia itu harus dilatih supaya dermawan, supaya penyakit asyuhu wal bukhlu ini, penyakit kikir ini sedikit-sedikit hilang dalam jiwa kita. Bagus sekali ya. Orang belum wajib zakat tapi dia berzakat, itu luar biasa. Illa ayyasha'a rabbul ibil, kalau yang punya unta kau ingin, ya tentu sebuah teladan yang luar biasa. Ini dalam konteks unta ya, minimal jumlahnya 5. Walaisa, dan tidak ada kewajiban fima, di dalam kasus tertentu, duna arba'ina syatan, yang kurang dari 40 kambing, zakatun, tidak ada kewajiban berzakat bagi orang yang memiliki kambing di bawah 40, misalkan 39. Bil ijma'i, dengan kesepakatan ulama, aidan begitu juga sebagaimana dalam konteks unta tadi yang 5. Kalau unta 5 minimal, kalau kambing 40. Kalau orang punya kambing 39 kemudian berdirma, itu namanya ya sedekah, sebuah kerja sosial filantropi yang luar biasa. Bihadza, dengan ketentuan ini, kalau unta minimal nisabnya minimal 5, kalau kambing minimal 40, jaat, datang al-ahadisu, hadis-hadis Nabi, wa madud, dan sudah berlalu as-sunnatu, tradisi, al-amaliyatu, yang sifatnya praktis, yang sudah dipraktekkan fi ahdir rasuli, pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khulafaihi, dan para khalifah-khalifah Rasul, min ba'dihi, setelah wafatnya Rasul. Ketentuan ini dipraktekkan secara disiplin oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Mandataris Rasul ini, khulafa ini betul-betul konsisten menerapkan ajaran yang ditetapkan oleh Nabi. Ini dalam konteks al-ibilu wal ghanam wasyat, unta dan kambing. Amman nisabu, adapun nisabnya, al-adna, yang paling rendah, lil baqari, untuk sapi. Kalau sapi bagaimana? Ukhtulifa fihi, menjadi perdebatan, ada pandangan-pandangan ulama. Min khamsin ila thalathina, mulai dari 5 sampai 30, ila khamsina, sampai 50. Ada perbedaan pandangan ulama. Kama sanubayinu, sebagaimana akan kita jelaskan ba'du, setelah ini. Kama sanatabayanu, sebagaimana yang akan kita jelaskan ba'du, setelah ini. Nanti akan kita jelaskan bagaimana perbedaan pandangan ulama dalam konteks adna nisabi al-baqar, minimal nisabnya sapi.
Tapi minimal tadi unta sudah ijma, 5, kemudian kambing sudah ijma, konsensus ulama, minimal 40 kambing. Adapun sapi ada pandangan-pandangan yang perlu kita kaji ya nanti. Ini syarat yang pertama, ang tablugha an-nisab, mencapai 1 nisab. Syarat yang kedua, ayyahula 'alaiha al-haulu, ayyahula supaya mencapai tutuk ya, 'alaiha al-haulu, sudah mencapai 1 tahun. Syarat yang kedua sudah 1 tahun. Wahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita teruskan kajian tadi. Kita teruskan pada syarat zakat bagi hewan ternak yang nomor 2. Apa syaratnya? Yang kedua, ayyahula 'alaihal haulu, sudah melewati 1 tahun. Wahada, syarat hewan ternak harus melewati 1 tahun, sudah ada 1 tahun maksudnya, thabitun itu tetap, bifi'lin nabi, dengan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khulafai, dan para pengganti-pengganti Nabi. Kenapa? Izkanu, karena Nabi dan khulafa'uhu, para pengganti-pengganti Nabi, ya ba'athuna, mengirim, mengutus, mendelegasikan as-su'ada, para praktisi profesional ya, bahasa sekarang ini. Su'ad, pegawai-pegawai yang ditetapkan oleh negara untuk mengambil, karena khudz min amwalihim shadaqah, karena proaktif mengambil. Nabi dan khulafanya mengutus, mengirim para amil su'ad, orang-orang yang mengambil harta itu, marrotan sekali, fi kulli amin, di dalam setiap tahun. Jadi dalam setiap tahun hanya sekali pegawai-pegawai ini, pekerja atau praktisi profesional itu mengambil zakat, diutus oleh Nabi dan khulafaur rasyidun. Untuk apa? Liyakhudhu, supaya mereka mengambil shadaqatil masyiyati, zakat-zakat hewan ternak. Jadi fi'lun Nabi ini tentu menjadi sumber hukum yang kuat, dan kemudian diteruskan oleh para pemimpin-pemimpin Islam setelah Nabi. Wa qad bayyana, dan sungguh sudah kami jelaskan, min qablu, sebelumnya atau kemarin-kemarin sudah kita jelaskan, annashtiratal hauli, sesungguhnya syarat haul harus sudah ada 1 tahun, mujma'un alaihi, itu menjadi kesepakatan para ulama, fi ghairil malil mustafadi, pada kasus, pada konteks selain al malul mustafad, harta yang apa kalau sekarang ya, mungkin zakat profesi. Nah, itu yang sudah mujma'al, menjadi konsensus, kesepakatan para ulama yang harus kita jaga ya, karena itu ulama-ulama kita yang luar biasa ilmunya, luar biasa dedikasinya, akhlaknya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hattal jumhur, dan sampai-sampai mayoritas ulama, alladzina, yaitu orang-orang ishtaratu, yang mereka mensyaratkan al-haula 1 tahun, fil malil mustafadi, di dalam harta yang bisa diambil faedah, lam yastarituhu, mereka tidak mensyaratkan haul, fi nitajil atau natajil mawashi, dalam kasus hasil-hasil hewan ternak. Ulama-ulama yang mensyaratkan haul
harus melewati 1 tahun dalam konteks al-malul mustafad, misalnya gaji ya, gaji misalnya, honorarium di berbagai event misalnya. Mereka tidak mensyaratkan haul itu dalam hasil-hasil hewan ternak. Wa ja'alu, dan mereka menjadikan haula auladil masyati, haul atau tahunnya anak-anak hewan ternak itu, huwa haula ummahatiha, mengikuti haul induknya. Bagaimana haul anak kambing mengikuti induknya, mengikuti bahasa Jawa ini babone, mengikuti yang hewan kambing betinanya. Jadi syarat secara umum adalah melewati 1 tahun. Perdebatannya nanti tentu dalam bab tersendiri. Syarat yang ketiga, angtakuna saimatan. Angtakuna hewan ternak itu ada saimatan. Apa saimatan itu? Digembala, dingon bahasa Jawanya. Dingon. Pada zaman saya kecil di kampung saya ini di Wonokerto Pasuruan itu banyak sekali setiap pagi dan khususnya sore hari, bahkan setelah zuhur jam 1, mereka yang punya kambing, punya sapi itu ada yang menaikinya itu kemudian berjalan sampai ke tempat penggembalaan ya di pinggir-pinggir, kemudian sampai ke irigasi, kemudian mereka ngedusi ya. Jadi ya kenyang kambingnya ya, sapinya ya, pulang ke rumah ya bersih karena didusi ya, dimandikan di di sungai itu. Kalau sekarang pemandangan itu tidak ada lagi ya. Artinya rata-rata orang itu tidak menggembala di tempat-tempat di mana ada rumput, tetapi mereka mengambil rumput, kemudian kambing dan sapinya itu dibuatkan tempat khusus ya, di samping rumah. Wasaimatu, maksudnya digembala, dingon itu apa? Fil lughati ar-ra'iyah, dalam kajian bahasa ar-ra'iyah, dingon dijaga sebenarnya. Wa syar'an, menurut syara apa itu saimah? Ya al-muktafiyatu, hewan ternak yang bisa mencukupi dirinya sendiri dengan cara apa? Birra'yil mubah, dengan digembala yang diperbolehkan, dengan memangkat rumput yang diperbolehkan, fi aktsaril am, pada kebanyakan tahun. Misalnya 1 tahun 12 bulan, selama 7 bulan, 8 bulan, atau 9 bulan digembala. Tentu ditungguin sama pemiliknya aja, biar makan rumput sepuas-puasnya, memilih rumput yang bergizi, itu rumput yang bagus itu. Kemudian dimandikan dan pulang bersih dan kenyang. Luar biasa ya pemandangan pada waktu kecil saya itu. Jadi hidup berjalan dengan santai, dengan normal, alami gitu, penuh dengan memori yang tak terlupakan. Liqasdid durri, digembala itu dengan tujuan menghasilkan susu, wan nasli, keturunan, bisa beranak pinak, waziyadati, dan tambah-tambah, wasamni, dan semakin gemuk ya. Tentu memelihara kambing atau sapi itu tidak mudah, butuh ketekunan, ketelatenan, kesungguhan. Tentu kerja keras itu ya dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga setiap hari menggembala kambing itu juga harus bertujuan ekonomis ya, supaya nilainya bertambah, kalau dijual bertambah, air susunya diperah, keluar banyak, punya beranak pinak.
dan lain-lain. Fasaimatu, maka maksudnya hewan itu digembala hiya allati tur'a, yaitu hewan yang digembala dingon fikalain di dalam tempat penggembalaan mubahin, yang karangan yang mubahin yang diperbolehkan. Itu namanya saimah. Fil ghanamis saimati zakatun, hadis Nabi yang sangat populer. Nah, kalau dalam konteks usul fikih ini masuk kajian mafhum mukhalafah. Fil ghanamis saimati zakatun berarti laisa fil ghanami al ma'lufah zakatun. Kalau yang diwajibkan adalah hewan yang digembala sehingga bisa makan rumput sekenyang-kenyangnya dengan gratis, maka hewan yang kebutuhannya dicukupi oleh pemiliknya dengan kos yang besar, dengan tenaga yang berat, tidak wajib berzakat. Wa muqabiluha al-ma'lufah, perbandingan dari saimah itu al-ma'lufah, hewan yang dicukupi. Wahia, apa maknanya al-ma'lufah? Allati, itu hewan yatakallafu, yang memaksa, yatakallafu, yang memaksa sahibuha, pemilik harta itu, alafaha, memberikan makan, mencukupi. Seperti mayoritas para peternak sekarang, meskipun belum wajib berzakat karena belum ada satu nisab, tapi rata-rata mereka mencari rumput gitu. Kalau sulit ya mereka beli. Kalau punya sapi 5, maka kebutuhannya luar biasa. Punya kambing 7 saja, kebutuhan makannya itu luar biasa, perlu ekstra ya, perlu totalitas. Wasyartu, apa syaratnya? Ayyakuna saumuha wa ra'yuha, ayyakuna yen ta'ana, supaya ada saumuha, penggembalaannya, wa ra'yuha, dan artinya menjaganya, fi aktsaril ami, itu pada mayoritas tahun. Artinya jika 1 tahun 12 bulan, maka di atas 50%. Ya, tentu yang paling mendekati angka rasional ya 9 bulan, 10 bulan. La fi jami'i ayami, tidak semua sehari-hari harus digembala. Mungkin yang punya baru sakit, mungkin ada acara yang lain sehingga harus beli makanan kambing itu atau sapi itu atau unta itu, tapi itu hanya pemandangan yang langka. Mayoritas digembala sendiri untuk makan rumput secara bebas. Li'anna lil aktsari hukmal kulli, karena dalam konteks hukum diberikan berpijak kepada mayoritas, kepada yang dominan. Wala takhlu, dan tidak lalai, tidak sepi, saimatun, hewan yang biasa digembala, angtu alafa fi ba'di ayamis sana, dia diberi makan langsung pada sebagian waktu hari-hari dalam 1 tahun. Biasanya digembala makan dengan bebas karena pemiliknya sakit, kemudian beli makanan pakan untuk kambingnya, untanya, sapinya ya biasa, mungkin 1 bulan sehari 2 hari. Li'adamil kalai, mungkin karena tidak ada pekarangan tempat penggembalaan yang
yang representatif, au likillatihi atau kuantitasnya sedikit. Tempat yang bisa digunakan gembala itu tidak banyak, sedikit. Datang belakangan, mungkin ada kekeringan misalnya, sehingga padang rumput tidak tumbuh. Fa'udhira, maka diputar al-hukmu, status hukum sesuatu itu alal aghlabi, pada sesuatu yang dominan. Mana yang lebih banyak itu yang menjadi manatul hukmi, tempat candole hukum, tempat berpijaknya hukum. Wala yu'tabaru, dan tidak dianggap asaumu, menggembala itu, ngingoni itu, illa idza kana, kecuali ada seseorang yang susu punya tujuan ad-durra, menghasilkan air susu, wan nasla, keturunan, samna dan gemuk, wasiyadata dan tambah-tambah. Jadi tujuannya harus tujuan yang ekonomis. Nah, dengan menggembala itu memang bertujuan untuk mengembangbiakan supaya punya anak, supaya menghasilkan air susu yang banyak, tambah gemuk, bertambah-tambah nilainya dan lain-lain. Kalau asamahat, jika dia menggembala hewan ternak itu, liyahmila alaiha, supaya hewan ternak ini, atau supaya dia bisa membawanya, atau hewan ternak itu bisa membawakan beban, auliyar kabaha, atau dia menaikinya tujuan, auliyar kulalah maha, atau dia ingin mengkonsumsinya, memakan dagingnya, huwa dia wa adiyatuhu, dan tamu-tamunya, lam yakun fiha zakatun, maka tidak ada kewajiban berzakat. Kalau dia mengembala itu tujuannya selain yang ekonomis, supaya dia bisa naik sapinya, supaya tujuan untuk disembelih, untuk konsumsi pribadi dan orang lain, atau dia bisa membawa atau mendorongnya, maka tidak ada kewajiban berzakat. Jadi intinya tujuannya adalah ekonomis, untuk tujuan-tujuan yang menghasilkan keuntungan, profit. Li'annaha, kenapa? Kalau tidak bertujuan air susunya biar bertambah, punya anak, tambah gemuk, nilainya bertambah. Kenapa? Kalau tidak tujuan itu tidak wajib berzakat. Li'annaha, karena sesungguhnya hewan ternak itu surifat, dipalingkan, anjihatin, nama dari aspek produktif untuk mengembangbiakkan ekonomi, ila jihatil intifa, dibelokkan untuk kemanfaatan pribadi asyaksi yang sifatnya personal. Kalau untuk konsumsi dan lain-lain, maka di situ tidak ada an-nama, tidak ada perkembangan, pertumbuhan yang produktif, sebagaimana itu sebuah falsafah dasar dalam ekonomi, karena setiap gerakan apapun harus bernilai ekonomis ya, dalam konteks ekonomi itu. Kama sanatabayyanu dzalika fi syartir rabi', nanti akan kita jelaskan pada syarat yang keempat. Wal hikmatu, apa hikmahnya fi istirati saumi, dalam syarat harus dikembala sehingga hewan ternak ini bebas memakan rumput sampai kenyang. Pemiliknya kalau sekarang bisa bawa HP sambil bermain, buka-buka Facebook, chatting dan lain-lain. Kalau sekarang, kalau zaman dulu ya, ngobrol dengan temennya itu di dekat sungai, ngobrol
berangkat jam 1 pulang jam 4 bahkan setengah 5, banyak yang naik. Sapinya itu Masya Allah jalannya belum beraspal. Apa hikmahnya? Anna zakata, sesungguhnya zakat itu innama wajabat, sesungguhnya wajib, zakat itu wajib fima, dalam hal, dalam sesuatu yashulu, yang mudah, ala nufusi, bagi jiwa-jiwa. Apa yang mudah? Ikhrajuhu, mengeluarkan ma. Zakat itu hanya diwajibkan secara psikologis bagi jiwa-jiwa yang mudah mengeluarkannya, tidak yang berat. Wahwa, apa itu? Ma yashulu ala nufusi ikhrajuhu al-afu, itu al-fadlu, turahan, kelebihan dari kebutuhan domestik, kebutuhan diri dan keluarga. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah li rasuli, kepada utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudzil afa. Al-A'raf ayat 199. Apa bunyinya al-afa? Pada surat yang lain Al-Baqarah 219, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Orang-orang pada bertanya kepada kamu wahai Muhammad, madza yunfiqun, apa yang harus diinfakkan, dibelanjakan? Qulil afwa, jawab, katakan al-af, al-fadlu, kelebihan. Wa hadzalika, hal ini, fima itu di dalam sesuatu, qallat ma'unatu, yang sedikit ongkosnya, wa kathurana ma'u, dan banyak produksinya, perkembangannya, pertumbuhannya, mundae, bahasanya orang pesantren, mundae nama'u, ongkosnya rendah tapi hasilnya banyak. Wahada, syarat seperti ini layat tafiku, tidak pas ya, illa fissa imah, kecuali pada hewan yang digembala secara langsung. Amal ma'lufatu, adapun hewan yang diberi makan ya, dimanjakan itu, fataktsuru ma'unatuha, fataktsuru, maka banyak sekali ma'unatuha, kosnya, ongkosnya, anggarannya, wa yashuku, dan menjadi berat, sulit, alan nufusi, pada jiwa-jiwa manusia, pada para peternak, ikhrajuz zakati, mengeluarkan zakat, minha, dari ma'lufah. Kalau setiap hari peternak kambing itu membeli pakannya dengan ongkos yang besar, maka ketika sudah tumbuh kemudian disuruh wajib berzakat, itu kalkulasinya coro orang kampung ora ketemu, kalkulasinya tidak nyambung karena pengeluarannya dahsyat, banyak sekali. Kalau diwajibkan berzakat nanti untuk kebutuhan, mencukupi kebutuhan harian menjadi mengkhawatirkan. Wa dalilu hadza syarti, apa dalil syarat ini? Ma hadis rawa, yang meriwayatkan huma Ahmadu, Imam Ahmad, wa Nasai, dan Imam Nasai, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, an Bahz bin Hakim an Abi, dari Bahz bin Hakim an Abi, dari bapaknya, an jadi qala, sami'tu, aku mendengar Rasulullah, utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda, Nabi Muhammad bersabda, fi kulli ibilin sa'imatin fi kulli arba'ina ibnatul labun. Fi kulli ibilin, di dalam setiap onta, sa'imatin, yang digembala, fikul di arba'ina, pada setiap 40, ibnatul labun, mengeluarkan zakat ibnatul labun. Al-hadis wa dzakarnahu min qablu, kita sudah sampaikan sebelumnya ya. Waqad shahahahu jama'atun minal a'immah, golongan umat, mayoritas umat ini membenarkan, mengatakan hadis ini sahih.
Wa wasful ibili, mensifati onta bisa imati dengan saimah, sebagaimana hadis Nabi harus digembala ya dulu menunjukkan mafhumuhu, pemahamannya, ala annal ma'lufata, bahwa hewan yang diberi makan, tidak digembala, dicukupi, la zakata fiha, tidak ada kewajiban berzakat. Ini tadi mafhum mukhalafahnya. Kalau fil ghanami saimati zakatun, berarti laisa fil ghanamil ma'lufati zakatun. Kalau hewan itu, kalau kambing itu atau hewan itu secara umum itu tidak digembala tetapi dicukupi pemiliknya, maka tidak ada kewajiban berzakat. Fa inna dzikras saum, karena menyebut kata saum saimah itu dari dalam hadis Nabi itu la buddalahu, maka harus pada penyebutan itu min faidatin, harus punya faedah, punya fungsi, punya makna, yu'taddu biha, yang dianggap faedah itu. Sianatan, karena menjaga likalami syari', bagi dawuhnya Rasul, anil lagwi, dari kesia-siaan. Wal mudabadar minhu, makna yang cepat kita pahami dari hadis itu, anna lil madhkuri hukman, sesungguhnya yang disebut Nabi, yang disifati Nabi dengan saimah itu, hukman, punya hukum, yukhaliful maskuta anhu, yang berbeda dengan yang tidak disebut, yang didiamkan, yaitu hewan yang diberi makan sendiri. Qala al-Khattabi, berkata Imam Khattabi, di anna syai'a idza kana ya'turuhu wasfani lazimani fa'ulikal hukmu bihadi wasfaihi kana ma'adahu bi khilafi. Saya kira demikian kajian kita hari ini. Kita lanjutkan pada minggu yang akan datang insyaallah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.